Quran menyampaikan Allah sudah menyiapkan satu tempat di surga itu untuk satu keluarga besar. Nah, ini saya lihat ada anak ya, dia ada cerita macam-macam. Antum juga kumpul mungkin dengan keluarganya, bisa bertemu lagi nggak di surga? Saya mau tanya, bisa bertemu lagi nggak? Bukan hanya bisa, tapi ternyata Allah sudah menyiapkan satu tempat untuk satu keluarga besar. Ya. Quran surah 52 ayat 21. Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Jadi kita usahakan pegang mushaf ya kalau dalam kajian selanjutnya. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman itu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kalau diikuti oleh anak cucu keturunannya seluruhnya beriman. Masyaallah. Bapak beriman, anak beriman, cucu beriman, ya, cicitnya beriman, semuanya, masya Allah. Ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka, ya, kami akan himpun mereka satu saat nanti di surga di satu tempat. Allah sudah sediakan satu tempat di surga untuk satu keluarga besar. Masya Allah. Tapi yang penting Anda catat, lihat uraian ayat setelahnya. Lihat setelahnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ini poinnya. Dan kami tidak akan sia-siakan amalan satu anggota keluarga itu yang ingin punya cita-cita dengan amalan itu menghimpun anggota keluarganya di surga. Jadi kalau kita tarik ke taklim yang ini, ya, Anda misalnya ikut taklim, lalu Anda catat, ya, diniatkan untuk memberikan kepada anggota keluarga yang tidak sempat datang, itu dicatat oleh Allah sebagai bagian amal soleh yang bisa menghimpun mereka kelak di surga. Ya. Tapi kalau Anda tidak lakukan itu, cuman soleh sendirian, misal, afwan Pak ya, Bapak antum para ikhwan misalnya ke masjid, tapi nggak pernah ngajak adiknya, anaknya, ya, kerabatnya, sendirian saja berangkat. Ya. Ibu taklim misalnya tidak pernah mengajak saudarinya, ya, anak perempuannya, misal, ya, yang paling unik itu tetangga diajak, anak sendiri tidak diingatkan. Masya Allah, ya. Yang jauh diingatkan, yang dekat tidak pernah dirangkul. Maka perhatikan kata Quran, yang seperti itu, kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua amalan kita tergadai, silahkan pilih masing-masing. Ya, jadi kalau kita mau taklim, ingin ikut, ingin menghadapkan seluruh anggota keluarga kita mendapat kebaikan, punya cita-cita yang sama, maka niatkan taklim jangan untuk sekadar sendirian. Berikan manfaat pada orang lain. Insyaallah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Saya beri contoh dulu. 1893. Ya. 1893. Pelan-pelan. Misal, antum ikut ta'lim seorang. Dari catatan itu diberikan lagi misalnya di keluarga ada 4 orang, sampaikan pada 4 orang itu. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika diberikan catatan itu, bukan hanya semua mendapat amal kebaikan, tapi orang yang memfasilitasi itu diberikan pahala persis seperti yang mengamalkannya, tanpa dikurangi sedikit pun. Lihat kata Nabi, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, memfasilitasi, lalu kebaikan itu diamalkan oleh orang yang mendapatkan informasi itu, maka orang yang memberikan fasilitas, memberikan petunjuk, mendapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Antum ikut ta'lim, dicatat, sampaikan pada teman-teman misalnya, 10 orang, teman-teman mengerjakan, maka dari 10 itu Anda dapat pahalanya. Anda dapat pahalanya. Diberikan pada keluarga, maka setiap keluarga yang melakukan Anda dapat pahalanya. Karena itu, Quran memberikan pesan, mohon maaf, jangankan materi taklim, dalam doa pun kita tidak boleh sendirian, sertakan yang lain. Karena itu di Quran kalimat doa itu seringkali menggunakan bentuk jama', na. Ya. Coba doa yang paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa itu? Oh, sapu jagat ya. Jadi doa-doa sapu jagat, ada doa sapu enggak ada jagatnya, ada doa jagat enggak ada sapunya. Al-Baqarah ayat 201. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Na kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Na
Rabbana zalamna anfusana. Selalu kami. Bahkan dalam doa pun Quran meminta jangan sendirian, sertakan yang lain. Saya mau tanya pada antum, saat antum berangkat untuk taklim ini, apakah pernah mendoakan saudara sekitar yang belum sempat tergerak datang? Jangan-jangan lisan kita sibuk mencela orang, sementara hati kita tidak pernah menyentuhnya. Daripada dicela, kenapa tidak didoakan? Saya mau tanya Pak, ada yang pernah bertanya pada kami, apa hukumnya seorang lelaki yang tidak mau berjamaah ke masjid? Apa hukumnya seorang lelaki tetangga masjid yang tidak pernah mau berjamaah ke masjid? Apa hukumnya? Dosa. Apalagi? Salah, haram. Nah, baik, lihat. Hukumnya ajak dia ke masjid. Hukumnya doakan dia supaya dilembutkan hatinya mau ke masjid. Tidak harus segala sesuatu itu langsung secara fikih hukum. Bisa jadi dengan dakwah. Dan di situ ada pahala. Di situ ada pahala. Di manhaj yang pertama dalam talabul ilmi, satu, kata Quran, fikih. Pahami. Yang kedua, kalau sudah paham, bagikan. Dapatkan pahalanya. Baik. Yang ketiga, saya lanjutkan dulu. Ayat selanjutnya. Ya Allah, kami sudah siap untuk belajar, siap untuk memahami, siap untuk berbagi. Sekarang, sekiranya kami akan tempuh itu, bagaimana cara kami memulainya untuk mendapat kemuliaan dari sisimu? Quran Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ada ayatnya? Al-Mujadalah ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Baik. Pelan-pelan. Hei orang-orang yang beriman. Tolong garis bawahi ya, tolong garis bawahi rumus dalam tafsir. Kalau ada satu ayat di Quran dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, maka informasi di ayat itu secara tidak langsung menjadi parameter keimanan seseorang. Saya ulang ya. Bila di Quran Anda temukan satu ayat dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, misal alladzina yu'minun, al-mu'minun misal, maka informasi yang disampaikan di ayat itu akan menjadi parameter yang menentukan kadar iman seseorang. Apakah imannya kuat, lemah, atau sangat lemah misal. Contoh, kita ambil kata iman pertama yang ada di Quran, Al-Baqarah ayat ketiga misal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah ada kata iman, kemudian ada kata salat. Ada salat. Ada infak, ada baca Quran dan seterusnya. Jadi perintah salat itu dibuka dengan kalimat iman. Perintah salat dibuka dengan kalimat iman. Dan uniknya salat apapun di Quran itu selalu diawali dengan iman umumnya. Salat Jumat misalnya, Quran surah 62 ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah. Jadi salat dibuka dengan kalimat iman. Maaf, artinya apa? Artinya orang-orang yang merespon dengan cepat salat, menunaikannya dengan baik, tidak menunda-nundanya, itu pertanda keimanannya cukup kuat. Cukup kuat. Misal, tadi subuh jam berapa? 4.20. Kalau di Bekasi masih 18 ya, Masya Allah. Di sini sudah 4.20. Kita ambil tengah-tengahnya lah, 4.19. Misal, kalimat salat panggilan dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Jika dipanggil dengan menunaikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada orang dipanggil oleh Allah misalnya, Allahu Akbar 4.19. Masya Allah, perhatikan, dipanggil lewat azan 4.19, ada orang bangun jam 3. Dia tahajud dulu, dia zikir dulu, macam-macam dulu. Maka ini menunjukkan tingkat kekuatan imannya. Imannya kuat. Baik, pelan-pelan.
Kalau ada orang misalnya baru dipanggil, kemudian dia baru respon. 4:19 dipanggil lewat sholat. Allahu Akbar, panggilan adzan. Lalu dia baru respon. Saat dipanggil, dia baru ingat. Maka ini menunjukkan iman yang standar. Hati-hati, iman yang standar. Bukan kuat, standar iman itu diingatkan, baru ikut. Ini iman yang standar. Yang bermasalah, dipanggil 4:19, misal, baru sadar jam 9:14. Misal. Nah, ini yang bermasalah. Dhaif. Pelan-pelan. Nah, Masya Allah. Kalimat menuntut ilmu di Quran itu dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jika ada orang yang bukan hanya cepat merespon sholatnya, zakatnya, puasanya, puasa pakai iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu kan? Taib. Jadi bukan cuma zakatnya, puasanya, sholatnya, bahkan ketika diminta untuk memperdalam ilmu agamanya pun dia cepat merespon. Masya Allah. Maka itu pertanda kekuatan imannya. Jadi kalau misalnya, maaf, diajak masih banyak alasannya, yuk diminta, yuk kita baca Quran belum bagus, nampaknya mesti banyak belajar. Itu kan bagi yang muda. Kalau kita cukupkan lah, sholat juga sudah bagus. Misal, ayo ikut talim yuk, kayaknya materinya bagus. Jangan terlalu soleh lah, kita kan cukup dengan yang seperti ini saja. Misal, itu bermasalah. Ada yang belum meningkat, ada yang belum meningkat. Jelas di sini? Maka maaf, berbahagialah Anda ketika ada ajakan-ajakan, ada panggilan-panggilan untuk memperdalam sisi keilmuan kita. Begitu tergerak jiwa kita, itu tandanya Allah sedang mengangkat iman seseorang. Nah, kalau Anda sudah diangkat imannya oleh Allah, jangan diturunkan lagi. Ini kadang-kadang masalahnya, ada seseorang yang imannya sudah diangkat oleh Allah, orang itu menurunkannya lagi. Tadinya nggak pernah tahajud, diberikan oleh Allah satu musibah misalnya, dia bangun malam hari, jadi biasa tahajud ya. Setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, dia hentikan tahajudnya. Sebetulnya Allah sedang angkat dia. Tapi setelah Allah angkat, dia turunkan lagi. Itu yang tidak tepat. Ada orang sudah ditinggikan oleh Allah, dia rendahkan lagi. Itu yang harus dikoreksi. Nah, kalau antum sudah mendapatkan nikmat ini, jangan turunkan lagi. Maka segeralah cari, perhatikan, al-majalis. Al-majalis. Ingat, satu paham, dua bagi pemahaman, tiga itu penanda keimanan. Perhatikan, kalau keinginan itu sudah ada, maka yang manhaj selanjutnya yang harus Anda lakukan, cari al-majalis. Apa itu majalis? Kita bikin kesepakatan ya. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Apa itu majalis? Majalis itu jama' dari majlis. Majalis jama' dari majlis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Al majalis. Masya Allah. Wassalli ala Muhammad. Al majalis. Baik. Al majalis jama' dari majlis. Apa itu majlis? Kalau belajar ilmu saraf dari akar kata jalasa. Jalasa yajlisu. Ijlis. Apa itu jalasa? Duduk. Tahu dari mana? Karena duduk itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada qa'ada, ada jalasa. Ada qa'ada, ada jalasa. Yang ini menjadi julus, yang ini menjadi qu'ud. Kalau sudah duduk sifatnya disebut dengan julus, julusan. Kalau ini disebut dengan qu'ud, qu'udan. Perhatikan sini, saya ajarkan satu ilmu. Asalnya jalasa ataupun qa'ada itu bukan duduk asalnya. Bukan duduk. Ya. Pelan-pelan. Kalau disebutkan jalasa dalam bahasa Arab, itu artinya berpindah dari satu posisi keadaan yang rendah kepada yang lebih tinggi. Pelan-pelan, berpindah posisi dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Misal, antum duduk di bawah, dan saya katakan berpindah ke kursi, duduk di kursi. Maka orang Arab akan mengatakan, faddal ijlis. Ya. Jelas di sini? Faddal ijlis, silahkan duduk, maksudnya berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau ada keadaan seseorang, misal sedang di tempat yang tinggi atau posisi yang tinggi, dia berdiri, diminta untuk duduk kepada yang lebih rendah,
maka kalimatnya berubah dari jalasa menjadi qa'ada. Faddal qu'ud. Ya, faddal qu'ud. Have a seat please, misalnya kan? Faddal qu'ud, duduk. Ya. Perhatikan, begitu detailnya bahasa Al-Qur'an ketika memilih diksi ini. Di Quran tidak pernah ditemukan kata jalasa, julus. Selalu qu'ud. Selalu qu'ud. An-Nisa ayat 103, ya. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ya. Ali Imran yang 191 itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ada orang-orang berzikir kepada Allah tak mampu dia berdiri, kemudian dia duduk. Kenapa disebutkan qu'udan? Karena kalau sudah berdiri begini, duduk kan jadi rendah kan? Ya, artinya kalau menggunakan kata julusan, dia mesti duduk di tempat yang lebih tinggi dari berdirinya. Itu menyusahkan. Taib. Sekarang perhatikan, yang paling menarik ketika Anda diminta datang ke majelis ilmu, kalimatnya tidak mengambil kata qa'ada. Qa'ada duduk, tempat duduknya disebut dengan maq'ad. Maq'ad. Jalasa, tempat duduknya disebut dengan majlis. Ya. Seakan-akan ada isyarat dalam Al-Quran, carilah tempat ilmu Anda untuk belajar, yang saat Anda duduk bukan sekedar Anda duduk, tapi dengan duduknya Anda, Allah akan meninggikan derajat yang nanti Anda akan dapatkan. Bukan menurunkan, tapi meninggikan. Karena itu kalimatnya tidak menggunakan kata maqa'id, maq'ad, tapi majlis, jamaknya majalis. Seakan-akan ingin mengatakan, hei orang-orang yang beriman, silahkan cepat. Jika dikatakan kepada Anda, tafassahu, luaskan, silahkan luaskan tempatnya, luaskan pencariannya. Qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau Anda ingin menuntut ilmu, cari majalis, jamak dari majlis. Maksudnya, cari tempat-tempat yang mengajarkan ilmu yang bisa mengangkat derajat Anda, bukan merendahkannya. Ya. Satu kalimat ini saja maknanya begitu dalam. Jadi kalau ada orang mau duduk di majlis ilmu, itu bukan seperti duduk di tempat biasa. Beda antara duduk misalnya di depan tuh yang lagi makan, ya, atau duduk yang di kantor, atau duduk di tempat biasa, duduk di mall, lain. Duduk di majlis ilmu dengan di tempat biasa itu kalimatnya lain, majlis. Anda duduk, Allah angkat derajatnya. Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Tapi yang paling menarik, tolong garis bawahi ya, tidak setiap tempat menuntut ilmu itu menjadi majlis. Kalau isi dari taklimnya justru tidak mengangkat rohiyah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tempat misalnya mengajarkan ilmu tapi di situ diajarkan yang menjauhkan kita dari agama kita, ya. Atau misalnya, mengamburkan nilai-nilai agama, menjauhkan dari manhaj yang benar, itu bukan majlis. Itu bukan majlis. Jelas sampai sini? Oh, ya. Pelan-pelan. Karena nanti antum bisa saksikan kata Quran, ada orang-orang yang kalau retorikanya bagus, ya, retorikanya bagus, uraiannya hebat, tapi dalam saat yang bersamaan kata Quran, justru itu yang menjauhkan kita dari agama. Ya. Lisannya begitu indah menyampaikan kalimat, tapi dia musuh yang paling nyata. Al-Baqarah ayat 204 misalnya. Ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia itu ada yang indah kata-katanya. Kalau berbicara begitu menarik, retorikanya begitu cantik. Tapi sesungguhnya kadang-kadang dia menggunakan nama Allah. Kadang-kadang menggunakan nama Allah. Sesungguhnya huwa aladul khisam, musuh yang paling nyata. Ya. Di antara mereka perilakunya, maaf, ya, kalau saya agak lebih dalam, maaf ya. Di antara mereka perilakunya ada yang seperti An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Telah tetap ketentuan dalam Alkitab di Quran, jika Anda mendengar seseorang menyampaikan kalimat-kalimat, mengajarkan materi-materi yang justru mengingkari ayat-ayat Allah. Ya. Misal, Quran mengatakan perempuan berhijab. Ya. Begitu menyampaikan kalimat, hijab itu enggak perlu, misal. Ya. Quran mengatakan berpakaian yang baik, lalu memalingkan kita dari situ atau minimal mengolok-olok. Wa yustahza'u biha. Ya. Ada seseorang yang memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, misal ya, berpakaian dari penampilan dan sebagainya, bisa diolok-olok. Maka kalau Anda menemukan yang seperti itu, kata Quran langsung fala taqudu ma'ahum. Bahasanya qa'ada bukan jalasa. Menarik ya? Tadi kan kita diminta mengikuti ta'lim yang jalasa ya, majlis. Tapi ketika Anda menyaksikan, maaf sekali lagi, situasi-situasi orang mengajarkan ta'lim tapi menjauhkan dari agama, bahasa Qur'annya fala ta'udu bukan fala tajlisu. Ya.
Bahkan Anda merendahkan diri pun ke situ, ya, itu tidak diperkenankan. Jangan sampai Anda duduk meluangkan waktu, membaca kisahnya, mendengarkan materinya. Jangan luangkan sekecil apapun. Waktu Anda terlalu berharga untuk memikirkan yang demikian. Ya. Innakum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka sadar bertobat kembali kepada manhaj yang benar. Innakum idzam mithluhum. Anda terlalu banyak menikmati yang seperti itu. Ujung-ujungnya nanti bisa seperti itu juga. Semua agama itu adalah benar karena hakikatnya menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya aja yang beda. Sehingga iman itu kita simpulkan terbagi dua. Ada iman objektif, ada iman subjektif. Iman objektif itu adalah mengakui seluruh agama benar. Saat kita memilih salah satunya itu disebut dengan iman subjektif. Bikin bingung, capek. Ya. Sampai ujung-ujungnya ikut-ikutan. Kok bisa itu ya? Ada orang melantunkan ya, dan syiar agama tertentu, saat yang bersamaan ada yang azan. Ya. Ada salawatan menggunakan bahasa-bahasa, bahkan kidung agama tertentu itu kan sudah kacau. Sudah kacau. Innakum idzam mithluhum. Nah, yang seperti itu yang berbahaya. Di manhaj yang selanjutnya, ikutilah ta'lim yang disampaikan oleh orang-orang yang mengangkat keimanan dan kedekatan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Jelas sampai sini? Kalau sudah menemukan yang seperti itu, maka luaskan. Luaskan informasinya, luaskan tempatnya, luaskan keadaannya, luaskan materinya. Jangan simpan sendirian. Pahala ada di situ. Nah, kalau Anda sudah bisa lakukan itu, perhatikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah. Baik. Perhatikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kalau ada orang datang tadi ke majlis ilmu, dibuka dengan kalimat iman, dia mengikuti sifat ta'lim manhaj yang seperti itu, maka Allah akan angkat derajat keimanannya. Itu yang diangkat. Di ta'lim yang baik itu ketika Anda selesai mengikutinya, iman kita terangkat, bukan cuma ilmu. Yang pintar banyak, Pak. Yang pintar banyak. Yang hafal Quran dengan ayatnya, hadis dengan nomornya banyak, tapi banyak yang dihafal tidak berdampak pada ruhiyahnya. Ya, salatnya tidak khusyuk, tahajud gak pernah dilakukan, puasa tidak pernah mencoba. Itu bukan ta'lim yang baik. Ta'lim yang baik itu ta'lim yang pertama kali bisa meningkatkan iman. Ya. Makanya ketika Anda belajar pada seorang ulama, ulama itu apa artinya? Ulama, pernah dengar Majelis Ulama Indonesia? Apa artinya ulama? Baik. Allahu a'lam. Quran surah 35 ayat 29. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah 35 Fatir ayat 29. Lihat, ulama itu di Quran cuma satu definisinya, cuma satu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Masyaallah. Untuk datang ke majlis ilmu, cari yang bermanfaat, meningkatkan iman. Lalu Quran mengatakan pengajarnya pun kalau ingin mencari ulama yang baik, lihat ukurannya bukan yang pintar. Ukurannya innama yakhshallaha, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung ayatnya. Ya. Ada ayatnya? Ujung ayatnya. Yakhshallaha min ibadihil ulama, sungguh yang paling takut kepada Allah. Di ukuran ulama itu bukan yang pintar, ya, tapi yang berhati-hati dengan lisannya saat memberikan fatwa, menyampaikan hukum. Ya, baik. Quran surah ke-35 dari ayat 28. Sudah? Ujung ayatnya. Sudah? Baik. Dikembalikan saja. Saya menghafal Quran itu ada riwayat Hafiz, riwayat Qalun, ya, yang agak perbedaan nomor di situ. Jadi kalau antum menemukan berbeda, Quran antum kan Hafiz ya. Adik disampaikan saja. Qalun dengan Hafiz itu beda satu nomor dalam beberapa ayat tertentu. Tapi bukan berkurang ayatnya, bukan. Karena penomoran itu bukan terjadi di masa Nabi. Penomoran itu terjadi ulama-ulama setelahnya untuk memudahkan. Ya. Jadi kadang ada misalnya begini, Alif Lam Mim. Berapa ayat? Kalau di Hafiz itu 3 huruf, Bu, tapi 1 ayat. Kalau di Hafiz itu 1 nomor. Di Alif Lam Mim ayat pertama kan? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin ayat kedua kan? Kalau di Qalun tidak, Alif Lam Mim itu qaf. Ya, qaf baru setengah ayat. Di Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dihitung 1 ayat.
Ya, sampai ke situ. Ya, baik. Jadi kalau antum menemukan tidak sesuai dengan mushaf, segera diingatkan, ya, baik, untuk menyesuaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Saya kembalikan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Jadi kalau antum mencari seorang pengajar yang baik, ukurannya kata Quran bukan cuma dia paham tentang Islam, tapi dia takut kalau menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan. Dia takut saat menyampaikan Rasul tidak suka dengan apa yang dia sampaikan. Dia pelan-pelan dilihat, ya, diikuti. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kalau Anda sudah bisa lakukan itu, maka mohon maaf, satu, kata Quran, keimanan kita akan ditingkatkan. Dua, ini yang menarik ini. Ini yang menarik. Kalau Anda ikut ta'lim dapat ilmu tidak? Saya ulang, kalau kita ikut ta'lim dapat ilmu tidak? Tapi redaksi Qurannya bukan mendapat ilmu. Taklim yang benar itu bukan mendapat ilmu. Redaksi Qurannya, taklim yang benar itu adalah menjadikan Allah memberikan ilmu. Jadi taklimnya bukan usaha kita mendapatkannya, tapi taklimnya ridha Allah yang memberikannya. Jadi Allah yang menanamkan ilmunya, bukan Anda yang capek mendapatkannya. Di orang-orang yang mengikuti taklim dengan manhaj yang benar, gurunya ikhlas karena Allah, ridha dengan yang disampaikan, takut kalau menyampaikan Allah tidak ridha, Rasul tidak menuntunkan. Anda tahu mengikuti majlis yang bisa meningkatkan iman, itu Masya Allah, Allah akan cepat memberikan ilmunya, bukan siswa yang sulit mendapatkannya. Karena itu redaksinya bukan, perhatikan, bukan yatlubunal ilma, tapi utul ilma, darajat, yang diberikan pengetahuan, bukan mencari pengetahuan. Jelas di sini? Baik. Sekarang lihat, ayat pertama turun pada Nabi apa? Itu baru setengahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan bedanya. Kalau dibacakan Iqra, bisa. Iqra, kisahnya ketika Nabi disebutkan Iqra, itu beliau menjawab, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Di bahasa Arab itu bisa saja sebetulnya menjawab begini, ma qara'tu. Saya nggak bisa baca. Tapi kalau satu kalimat ditambah dengan ba di situ fungsinya taukid, untuk menguatkan, meyakinkan. Ya. Misal di Quran surah At-Tin, ya, alaihissallahu biahkamil. Bisa saja Allah mengatakan begini, alaihissallahu ahkamal hakimin. Tapi ketika ditambah dengan ba di situ, alaihissallahu biahkamil hakimin, maka ba ini fungsinya taukid, untuk menguatkan. Bukankah Allah yang paling adil yang dalam menetapkan sesuatu? Saya yakinkan kepadamu, Allah itu yang paling adil. Nabi ketika diminta oleh Jibril mengatakan, Iqra, kata Jibril, baca. Kata Nabi, ma ana biqari, saya betul-betul gak bisa baca. Sekali lagi, Iqra, ma ana biqari, sampai 3 kali. Masya Allah. Jibril yang menyamar menjadi manusia itu kemudian memeluk Rasulullah, dipeluk dengan erat. Lalu disempurnakan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi. Sekarang buka mushafnya, perhatikan bagaimana Quran mengungkapkannya. Bismillah. Saya mau tulis dulu ya, gini ya. Ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Perhatikan sini sebentar. Ketika Jibril mengatakan Iqra sampai sini, kata Nabi, ma ana biqari, saya betul-betul enggak bisa baca. Tapi ketika ayatnya disempurnakan, hei Muhammad, jangan kamu baca karena kamu gak pernah belajar. Jangan kamu baca karena kamu tidak punya guru yang mengajarkan. Jangan kamu baca karena kamu tidak pernah mendapatkan materi pengetahuan. Kamu lakukan itu karena Allah sebut. Lakukan karena Tuhanmu, karena Rabbu yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi cuma menjadikan kamu mudah mengikuti bacaannya. Lakukan karena Allah. Lakukan karena Allah.
Maka ketika ayatnya disempurnakan, Masya Allah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, seketika Nabi mudah mengucapkannya. Masya Allah. Sampai-sampai saking mudahnya ingin cepat-cepat, Bu. Ingin cepat-cepat tuh. Dia begitu dibacakan, ingin cepat menguasai. Sampai tiba-tiba turun ayat lagi. Masya Allah. Nanti di ayat yang selanjutnya, Quran surah 75. Ayat 16 sampai 18 itu. Ya. Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Muhammad, kamu jangan ingin cepat-cepat hafal Quran dengan menggerakkan lisanmu dengan cepat. Maaf, ini menjadi kebiasaan penghafal Quran. Kalau ingin cepat hafal itu cepat-cepat menghafalkannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan cepat ya lisannya ya? Masya Allah. Apalagi an-nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ya. Masya Allah, cepat. Nah, ada orang yang lisannya tidak cepat dia mengucapkan, tapi mudah menghafalkannya. Ya. Turun ayat selanjutnya, teruskan ayatnya. Inna jama'nahu wa qur'ana. Kamu jangan repot-repot terlalu cepat mengucapkannya, karena kami telah tanamkan Quran dalam dadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka kalau dibacakan itu ikuti saja bacaannya. Perhatikan, ketika Nabi SAW membaca dengan nama Allah, bukan beliau yang capek menghafalkannya, Allah tanamkan Quran dalam jiwanya. Maka itulah untuk mengabadikan peristiwa itu, memberi tanda bagi kita. Coba perhatikan, kalimat Iqra bismi itu baknya ada alifnya. Baknya ada alifnya. Sementara dalam kalimat lain, huruf ba atau huruf apapun kalau diharakati dengan kasrah itu tidak pernah menggunakan alif di depannya. Coba lihat di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim, ada alifnya tidak? Tidak ada. Tapi ketika menuliskan Iqra bismi, baknya pasti ada alifnya. Kalau mushaf antum tidak ada alifnya, berarti mushaf antum keliru. Di semua riwayat mushaf yang ada sampai hari ini pasti ada alifnya, pasti. Perhatikan rumus cepat ya dalam bahasa Arab. Kalau ada huruf misalnya fa, ta, ha, baca. Jangan katakan Allahu a'lam, ini bukan tulisannya. Fa, ta, ha. Fa, ta, ha. Saya tambah fa-nya dengan alif jadi begini. Baca. Fa, ta. Ada huruf ta ditambah dengan alif, baca. Ta. Ada huruf jim tambah dengan alif, baca. Ja. Jadi rumus cepatnya, kalaupun tidak ada harakatnya, kalau ada huruf alif di depannya, baca dengan a panjang. Kalau ada huruf ya di depannya, kemungkinannya baca dengan i panjang, kemungkinannya. Misal, fa dikasih ya di sini, baca fi. Ta dikasih ya, baca. Jelas? Baik. Kalau ada huruf waw di akhirnya, baca dengan u panjang umumnya. Ya. Misal, ba waw, baca. Tambah hamzah di depannya, baca abu. Jelas? Nah, sekarang perhatikan. Ini ada huruf ba, ini ada huruf alif. Baca. Harusnya ba. Kenapa dibaca bi? Dan bismi. Di sini tidak pakai alif, ini pakai. Dan ini cuma ini yang pakai alif. Ya, alif itu fungsinya memanjangkan bacaan. Ya, dalam ilmu aswad memanjangkan bacaan. Tapi dalam fikih lughah, bila ada satu huruf, kemudian setelahnya terletak alif, itu menunjukkan pada proses yang panjang saat dialami. Menunjukkan satu keadaan atau proses yang panjang, yang berliku. Panjang, tidak mudah. Maka ini ingin menunjukkan Nabi ketika beliau diturunkan Quran mau baca itu tidak mudah, panjang prosesnya. Tapi ketika diminta dilakukan karena Allah, Allah yang memberikan itu sehingga mudah dikerjakannya. Maka Anda ketika ikut ta'lim, masuk ke majelis ilmu, niatkan karena Allah, selain meningkatkan iman, maka Allah akan mempercepat pemberian ilmu yang kita harapkan itu. Bukan Anda yang capek menghafalnya, tapi Allah yang menanamkannya. Baik. Kalau Anda sudah bisa lakukan manhaj itu, ya, sudah siap, kemudian Anda sudah amalkan, ayat-ayatnya tadi sudah dicatat, sekarang apa yang kita dapatkan? Ya. Tadi kan pahami apa yang dipelajari. Dan sharing dengan keluarga, kerabat dan teman-teman supaya menyebar kebaikan itu, kita mendapat pahala yang meningkat. Selanjutnya, ya, ikuti majlis-majlis ilmu yang bisa meningkatkan rohiyah keimanan kita pada Allah. Cuma tidak sekedar menambah pengetahuan. Ya. Kalau itu sudah bisa dilakukan, lakukan dengan iman, maka Allah akan mempercepat dan memberikan pengetahuan yang dalam pada kita. Kalau ini sudah didapatkan, maka berbahagialah. Nabi memberikan kabar gembira dari hadis yang diberikan dan disampaikan oleh Abu Hurairah
terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis ke-71. Saya bacakan hadisnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Singkat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man, siapapun. Ya, saya sering terangkan ini, kalau ada kata man, huruf man itu artinya menunjuk pada orang tanpa batasan, mau laki-laki, perempuan, tua, muda dan sebagainya. Ya. Yuridillahu bihi khairan, yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat kebaikan, merubah menjadi orang baik, masya Allah. Ya. Kata Nabi, kalau seseorang sudah diinginkan menjadi orang baik oleh Allah, masya Allah. Antum disebut baik oleh orang Rawamangun, belum tentu oleh orang Bekasi. Ya. Dinilai baik oleh orang Bekasi, belum tentu oleh orang Kelapa Gading, belum tentu. Ya. Tapi kalau Allah sudah menilai baik pada seorang, maka penduduk langit dan bumi akan mengatakan dia baik. Dia baik. Ya. Rasulullah disebut baik oleh Allah, masya Allah. Ya. Bahkan disebutkan karena khuluqul Quran, akhlaknya Quran. Ya. Jangankan kawannya, lawannya mengatakan dia orang baik. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya, menjadi orang yang memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi Nabi. Tapi ketika menghadap pada Heraklius, ya, kemudian ditanya siapa yang mengaku Nabi itu, apakah tandanya begini, begini, begini. Ditanya, apakah dia orangnya pernah bohong? Dijawab tidak. Apakah dia amanah? Iya. Apakah dia pernah bermusuhan? Dimusuhi? Ya, dimusuhi. Karena apa? Karena kebaikannya diakui. Ya. Jadi jangankan kawannya, lawannya pun menganggap baik. Kalau Allah sudah menyebut si fulan baik, maka penduduk langit dan bumi akan mengatakan dia baik. Masya Allah. Dan ketika seseorang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, itu bukan dunia yang dikasih. Anda jangan menduga kalau Anda sudah punya penambahan harta dunia, mobil bertambah, itu belum tentu tanda kebaikan. Belum tentu. Rumah meluas, belum tentu baik. Nah, kata Nabi, kalau Allah menginginkan si fulan jadi baik, tadi kefikih, yufaqihu fiddin. Maka Allah akan tuntun ia, bimbing ia untuk memahami sebagian dari ajaran-ajaran agamanya. Maka berbahagialah Anda ketika hadir di majlis ini, insya Allah menjadi majlis, ya, kemudian mau memahami tuntunan agama. Ini menjadi tanda bahwa Allah sudah menginginkan kita berubah menjadi orang baik. Nah, kalau Allah sudah mengantarkan, membimbing, menempatkan, diinginkan menjadi orang baik, dengan semua itu kita belum tersentuh untuk berubah menjadi baik, dengan cara apa lagi mesti dibimbing? Jadi, apa yang kita dapatkan kalau Anda ikut ta'lim seperti ini dengan manhaj yang tadi kami terangkan, maka kabar baik ya kata Nabi, orang itu akan dinilai baik oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalau orang sudah baik, maka selanjutnya kata Nabi, setiap dia mendatangi ta'lim yang seperti itu, perhatikan kalimatnya. Hadis Muslim nomor hadis 1389 tadi sudah dicatat, ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2682. Ya. Kalau mau paling lengkap lihat di Ibnu Majah nomor hadis 219, itu redaksi yang paling lengkap. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka siapapun yang melangkahkan langkahnya, bersiap-siap melangkah menuju majlis ilmu, dia ingin belajar walaupun cuma sedikit, ilman itu sedikit, enggak banyak-banyak. Mungkin satu ayat, satu hadis, ya. Masya Allah. Perhatikan Bu, Pak, setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kemudahan dia melangkah ke surga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setiap usahanya Allah akan itu menjadi pahala yang memudahkan dia ke surga. Satu. Dua, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan setiap dia berangkat duduk di majlis ilmu sampai pulang kembali, maka malaikat menyertainya tanpa dia ketahui. Itu disertai oleh malaikat, ya, dan memohon kepada Allah untuk meridhai orang itu sampai dia kembali. Ya. Jadi kalau antum mengikuti majlis ilmu dengan sifat-sifat yang tadi kami terangkan di Quran dan Sunnah, itu bukan biasa Bu, Pak. Itu malaikat mengikuti, menyertai, memberikan ridha pada orang itu, memohon kepada Allah. Masya Allah. Perhatikan, ini yang paling luar biasa. Yang paling luar biasa. Hattal hitan allati fil bihar. Sampai kalau manusia tahu, kalau manusia tahu, itu sampai hewan-hewan yang ada di lautan itu mendoakan orang-orang itu. Mendoakan orang-orang itu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'il kawakib. Dan bila orang itu telah mengamalkan ilmu yang dia pelajari, tadi kan baru datang ya. Lalu Anda amalkan ilmunya,
perhatikan kalimat hadisnya. Wa fadlul alim, keutamaan orang yang telah mendapatkan ilmunya lalu dia amalkan, alal abid, dibandingkan seorang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, enggak pernah ikut taklim, enggak pernah belajar. Ka fadlul qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh benda yang ada di langit. Kata para ulama hadis itu minimal dapat pahala 1000 bulan. Insyaallah. Antum belajar fikih salat ya, kan tiap hari salat tuh. Sekarang belajar untuk memahaminya, mulai dari tuntunan Rasulullah ya, misal berdiri sejajar dengan bahu, berdiri tegak misalnya kan. Antum lihat hadisnya, baca petunjuknya, saat takbir bagaimana takbirnya. Lalu Anda praktekkan. Itu dibandingkan dengan orang yang berdiri saja tanpa tahu ilmu, seperti orang yang berdiri selama 1000 bulan, 83 tahun salat tanpa henti. 83 tahun. Maka di sini kita berakhir untuk pembukanya. Kita belum mulai ini, kita baru terangkan manhaj. Antum kan tadi pengen belajar manhaj. Saya menerima pesannya, Ustaz, kami ingin belajar topiknya manhaj yang jelas. Ya, di sebelum belajar materi kita harus belajar dulu cara belajarnya. Ya. Maksudnya nanti walaupun saya tidak datang, qadarullah mungkin bisa jadi besok lusa saya pulang duluan, kan bisa begitu ya. Ya, saya meninggal duluan terus antum bisa belajar dengan ustaz lain. Nah, maksud saya manhaj itu yang antum pakai. Ya, manhaj itu yang antum pakai, ya. Atau terbalik, antum meninggal duluan, saya masih ada, kan kita saling mendoakan, bisa demikian. Baik, jelas di sini? Mudah-mudahan bisa diawalkan ya. Ini yang sementara untuk kita buka, jadi untuk pengantar dulu. Baik, kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, diperjelas, maka kami persilahkan. Ya, sampai jam berapa kita? Di jadwal 10:30 ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang sudah dituliskan silahkan. Kalau tidak ada, saya berikan hal yang selanjutnya. Baik. Saya simpulkan dulu ya. Saya simpulkan dulu. Kalau bisa dituliskan saya supaya cepat. Jadi saya simpulkan, satu, manhaj dalam mengikuti ta'lim itu, bagi yang baru bergabung, tadi saya telah terangkan makna manhaj, minhaj dan minhaj. Ya, baik. Manhaj dalam menuntut ilmu itu, ya, yang pertama kata Al-Quran, pastikan setiap materi yang dipelajari, dipahami dengan baik dan benar. Baik, tahan dulu sebentar di sini. Tahan sebentar. Tadi kami diskusi ringan. Saat datang ke sini, saya sempat mampir ke atas. Ya, ada, masya Allah, para akhwat yang sedang mengaji ya, ada yang tahsin dan sebagainya. Kami tadi diskusi. Ibu, bapak, sering kan sekarang ditemukan ilmu tahsin ya. Apa artinya tahsin? Bukan Allah alam. Tahsin itu bukan Allah alam artinya. Tahsin itu perbaikan. Hassana yuhassinu tahsinan, ya, perbaikan. Kalau perbaikan berarti ada yang apa karena harus diperbaiki? Ada yang salah. Perhatikan. Dulu ilmu tahsin enggak ada. Tidak ada ilmu tahsin. Yang ada tajwid. Karena tajwid itu dari kata jada yajudu jauh dan jud, artinya sesuatu yang baik dan benar. Ada pesan dari ilmu ini, ketika diajarkan mesti mengajar dengan baik dan benar, jangan mengajarkan yang salah. Ya. Kenapa ilmu tahsin itu muncul? Karena ketika belajar orang belajarnya salah. Maksud saya, kalau bisa mengajarkan yang benar atau kalau bisa belajar yang benar, kenapa belajar salah? Atau kenapa mengajarkan yang salah? Ya. Nah, ini sesuatu yang penting untuk dicatat. Kalau bapak ibu dulu, ya termasuk kami misalnya, pernah belajar salah, maka anak cucu kita jangan salah lagi. Cari guru yang benar. Ya. Kasihan, sayang, karena kalau harus tahsin lagi artinya waktu yang kemarin-kemarin terbuang. Ya. Bukan salah ilmunya, tidak, karena sekarang mesti ada di Timur Tengah ada tahsin di berbagai tempat. Karena memang ketika keluar dari wilayah Arab itu, ya, kemudian masuk ke wilayah Ajam, ya, seringkali ada kelonggaran dalam mengajarkan itu. Ya. Diberikan kelonggaran-kelonggaran. Nah, dari kelonggaran inilah dianggap biasa sehingga salah pengucapannya. Misal, kami dulu pernah mengumpulkan sekitar 30 anak. Ya, 30 anak. Dikatakan ini Masya Allah Ustaz, ini sudah hafal sekian juz Quran, ini sudah hafal sekian juz Quran. Masya Allah, saya bilang tabarakallah, silakan bacakan. Masya Allah, ketika dibacakan Allah, yang dibacakan hampir seluruhnya keliru. Ya.
Dari mulai panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang dan sebagainya. Kasihan anaknya. Anda bayangkan misalnya dalam 1 tahun bisa menghafal 5 juz, tapi yang dihafalkan salah semua. Kan sayang waktunya. Ya. Karena itu tidak sedikit penghafal Quran bisa hafal Quran bahkan dalam hitungan bulan. 3 bulan hafal Quran tapi 3 tahun tahsinnya. Ya. Makanya saya memberikan anjuran, coba belajar apapun pastikan sampai paham, benar, baik, ya. Bersabar insya Allah. Di Timur Tengah itu kalau ada katatib untuk mengajarkan Al-Quran misalnya, itu guru-gurunya saking ketatnya Pak, Ibu, saking ketatnya. Kadang-kadang dalam 1 ayat pun kalau belum kita benar mengucapkannya tidak boleh melanjutkan pada ayat setelahnya. Ya. Nanti kalau antum belajar tentang frame Quran dalam ilmu tajwid, itu kalau benar 20 ayat pertama, benar saja kesananya akan lebih mudah. Nah kadang-kadang tidak sedikit orang yang tidak sabar, ingin cepat, tapi diulang lagi kan capek. Ya. Pernah ada seorang anak belajar, ingin hafal Quran, matanya buta, tidak bisa lihat. Musa namanya, ya, di Asyur, di Mesir. Menempuh jarak 20 km Pak. Dengan ayahandanya memodifikasi motor, diajak. Ya. Begitu sampai di tempat untuk belajar, Iqra kata syekhnya, baca. Baca 1 ayat. Kalau kita mungkin alif lam mim. Bisa. Kata gurunya hasbuk aid bukra. Cukup, nanti balik lagi besok ke sini. Anda bayangkan ya. Misal antum dari Rawamangun datang ke Bekasi, ya, pengen membaca Quran, ya, belajar Quran. Kata gurunya baca alif lam mim. Cukup Pak, besok datang lagi ya. Kira-kira datang lagi enggak? Baik ya. Ah, itu enggak mudah. Tidak mudah. Ya. Nah, seorang guru yang baik itu ternyata ketika membacakan sesuatu itu mencari. Ya. Kalau dalam bahasa-bahasa lain juga ada, kayak di bahasa Inggris itu kan dilihatnya, kalau di tupalnya kurang bagus apa penyebab di lisannya itu. Itu dicari itu. Ini apa penyakit di lisannya? Kurang apa? Kurang bisa mengucapkan apa? Karena Masya Allah, ternyata ayat-ayat Quran itu ketika disampaikan itu karena firman Allah bukan rekayasa manusia, runtutannya pun begitu indah. Contoh, di ilmu aswad itu huruf dalam bahasa Arab yang paling standar di tengah-tengah antara sulit dan mudah itu dzal. Dzal, harfut takhfif, dzal, ya. Agak sedikit lidahnya digigit, dzal, ya. Dzal. Maka Al-Baqarah itu setelah alif lam dan mim itu mewakili 3 makhraj seluruhnya, 3 makharij. Di semua huruf yang kita ucapkan sumbernya 3. Dari rongga, dari lidah, dari bibir. Alif lam mim mewakili ketiganya. Setelah itu mengucapkan dzalikal kitabul la. Perhatikan, setelah mengungkapkan dzalika, maka oleh Al-Qur'an dipindahkan dari dza kepada dzi. Supaya terbiasa, dza kemudian dzi. Ya. Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau sudah bisa dza, lancar dzi, lalu dipindahkan kepada huruf yang sering tertukar. Biasanya dzal sering tertukar dengan apa? Zai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka setelah kita bisa mengucapkan dzi, dipindahkan kepada za. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma za. Saat Anda sudah lancar mengucapkan za, maka dipindahkan kepada zi, dan zi dilatih disatukan dengan zi. Ayat 4-nya. Walladzina yu'minuna bima zi. Zi bertemu dengan zi. Jadi kalau antum sabar belajar Qur'annya itu lancar. Jadi diputar-putar di huruf itu mudah mengucapkannya, jadi nyaman. Kadang-kadang nggak sabar. Pak gantilah ustaznya terlalu ketat ini, baru zi aja udah disalahin. Nah itu agak kurang gitu ya. Makanya kata Nabi, kalau Anda bisa sabar, itu setiap hurufnya membaca Quran, berapa pahalanya? Bukan. Kalau yang sabar belajar itu 20, dua kali yang lancar. Ya. Kalau yang 10 itu yang sudah lancar. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membacakan Al-Qur'an, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Insyaallah. Anda melakukan sesuatu, misal kita bersedekah minuman gini, itu 10 poin. Ya. Antum menyingkirkan duri di jalan, kulit pisang 10 poin.
Dalilnya Al-An'am ayat 160. Setiap kebaikan 10 kebaikan. Setiap satu kebaikan dibalas 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi Quran tidak. Satu hurufnya, setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap hurufnya, bukan baca Qurannya. Masya Allah. Kalau lancar 10 kebaikan. Jadi alif lam mim tadi berapa huruf? Berapa pahala? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Kalau antum pakai hitungan biasa, tidak menggunakan ilmu bahasa Arab, itu alif, lam, mim cuma 3 huruf. Tapi kalau Anda menggunakan hitungan ilmu bahasa Arab, ilmu yang keempat disebut ilmu arud. Ilmu arud. Di ilmu dasar bahasa Arab itu ada 4. Satu nahu untuk menentukan akhir harakat, ya. Dhahaba Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Nah, itu an in un namanya nahu ilmunya. Yang kedua saraf. Saraf itu merubah derivasi kata kerja, ya, menjadi bentuk yang lainnya. Dhahaba yadhhabu dhihaban fahuwa dhahib wa dzaka madhhab dan seterusnya, ya. Yang ketiga namanya balaghah. Balaghah punya 3 cabang ilmu lagi. Satu ma'ani untuk menentukan satu huruf atau kata, ya. Yang kedua bayan untuk menentukan kata ini kapan dan di mana digunakan. Yang ketiga badi' untuk menyampaikan, menghias kata supaya enak diterimanya, ya. Yang keempat namanya arud. Arud terbagi kepada 16 cabang ilmu lagi, disebut dengan bahar. Nah, di ilmu arud ini kalau Anda pelajari, itu Masya Allah, betapa kita kalau melihat kebaikan, kita akan sulit bagaimana mensyukurinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi pelan-pelan saya beri contoh, ya. Alif, lam, mim. Berapa huruf? 3. Jadi pahalanya berapa? 30. Ini kan hitungan biasa, ya. Perhatikan. Kalau dalam ilmu arud, kalau kita melihat satu simbol, itu jangan dihitung berdasarkan simbolnya, ya. Tapi harus dihitung berdasarkan apa yang diucapkannya. Ya. Kata Nabi, ini apa? Alif. Alif kan tulisannya begini. Berapa huruf? 3. Berarti dari satu ini saja sudah ada berapa? 30. Belum tentu. Karena ini huruf hamzah. Hamzah. Ada berapa huruf hamzah? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi berapa? 40. Belum tentu karena ini huruf ha. Tidak akan pernah selesai. Ini ha, ini mim, ini zai, ini ta. Ini baru ini turunannya ke bawah. Ya. Maka perhatikan rumusnya. Perhatikan, saya akan berikan satu rumus dalam ibadah. Kalau Anda ingin melakukan kebaikan, jangan pernah berhitung. Anda berhitung, maka Allah berikan sesuai hitungan. Anda tidak berhitung, maka Allah akan berikan di ghairi hisab, tanpa batasan. Rumus ini bisa Anda temukan di Al-Baqarah ayat 261. Baik. Ada? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ada ayatnya? Baik. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, menanamkan satu kebaikan, itu seperti orang menanam satu benih. Tiap benihnya tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya melahirkan 100 butir kebaikan baru. Ada? Sering dikalikan, ya. 1 dikali 7 dikali 100. Jadi berapa? 700. Kalau orang infak 1.000 rupiah, maka balasannya berapa di sisi Allah? Nah, 700.000. Tapi mohon maaf, sering berhenti di sini. Ayatnya tidak diteruskan. Sering berhenti di sini, padahal konsepnya belum selesai. Ayatnya belum tuntas. Lihat ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas. Masya Allah. Tanpa batas. Dan kalimat yudha'ifu itu menggunakan alif panjang tanpa batas. Karena dalam bahasa Arab, ya, yudha'ifu itu bisa menggunakan 2. Satu pakai tasydid, dha'afa yudha'ifu, tad'if. Ya. Bisa dha'afa yudha'ifu mudha'afa. Ya. Panjang mana bacaannya? Yang pertama dha'afa atau yang kedua dha'afa. Kedua dha'afa. Quran itu tidak menggunakan yang pertama tapi menggunakan yang kedua, yudha'ifu, dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan, bukan 700. Barangkali ada orang infak 10.000, dia berhitung 700 kali lipat lumayan 7 juta hari ini dalam hitungan Allah.
Tapi ada orang cuma memasukkan 1.000 rupiah, dia nggak pernah berhitung. Ya Allah, ini yang paling ikhlas yang saya dapatkan, yang paling halal saya peroleh. Dia masukkan, itu bisa lebih dari yang pertama. Baik. Satu, ya, pahami setiap materi yang dipelajari dengan baik dan benar. Dua, kesimpulan kedua, sudah, tebarkan setiap ilmu, tebarkan setiap ilmu yang telah diperoleh, tebarkan setiap ilmu yang telah diperoleh pada orang lain yang belum mendapatinya, pada orang lain yang belum mendapatinya. Titik, tidak usah ditulis titiknya, juga tandai saja. Dengan itu pahala akan semakin bertambah, pahala akan semakin bertambah, dan kebaikan semakin terkumpul, dan kebaikan semakin terkumpul. Tahan sebentar. Tadi kita sudah bahas panjang ya tentang ini ya. Antum pelajari lalu sampaikan pada yang lainnya. Saya mau berikan catatan singkat saja ya, karena saya lihat ada beberapa anak yang disertakan dan seterusnya. Saya mau sampaikan para ayah dulu ya. Ibu juga nanti saya sebutkan. Bapak pernah dengar ya Ibnu Abbas. Ya. Nama aslinya siapa? Abdullah. Ya. Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah. Jadi kalau ada kata ibnu berarti anak laki-laki. Ya. Kalau binti anak perempuan. Ya. Ibnu Abbas anak laki-lakinya Abbas. Ya. Saya mau berikan gambaran saja begini. Antum kalau pernah umrah atau haji, nanti insya Allah kalau berangkat dari sana, misal antum berada di Zamzam, ya, di Zamzam sini, ya. Kemudian akan bergerak ke Haram. Ya. Kalau sekarang sudah selesai pembangunannya, yang paling bagus sih sunnahnya antum bergerak dulu ke sebelah kanan sedikit, sekitar 30 meteran lah. Ya. Di sampingnya sekitar 5 meter ada Jabal Qubais, ya. Satu gunung yang di atasnya ada istana raja itu, ya. Itu simbol kekuasaan Jabal Qubais itu. Jadi sejak zaman dulu orang yang punya kuasa maka dia akan membangun suatu tempat di sana menandakan saya yang punya kuasa, ya. Di bawahnya ada tiang listrik, ya. Ada 2 tiang listrik, satu panjang satu kecil, itu rumahnya Abu Jahal dulunya. Kemudian Anda bergerak sedikit ke sini, sekitar 30 meter lagi di situ ya, itu ada satu bangunan krem, ya, warna krem ya, itu rumah Nabi dilahirkan di situ. Kalau Anda tarik garis lurus dari situ, lurus ya, maka nanti akan ada satu pintu ke Haram, turun tangga sedikit, turun tangga. Nah, itu sunnahnya dari situ kalau mau masuk, itu disebut dengan Babus Salam. Babus Salam. Jadi kalau antum masuk lewat situ, itu tembusnya langsung ke Hajar Aswad, jadi nggak belok-belok mana-mana. Ya. Makanya disebut dengan bab itu pintu, salam itu keselamatan. Jadi seakan-akan ada isyarat kalau antum ingin menuju Allah ya melalui pintu yang baik dengan jalan keselamatan, maka tegak lurus kepada Nabi, ikuti itu petunjuk Nabi. Ya, petunjuk Nabi ikuti. Baik. Nah, persis di Babus Salam ini sebelum Anda masuk itu sampingnya, samping pintu Babus Salam itulah rumahnya Abbas. Namanya Abbas, ya. Nah, yang mau saya sampaikan, Abbas itu Pak pengusaha, pebisnis yang sangat sukses, ya, Masya Allah. Setelah masuk Islam, beliau punya visi yang sangat panjang, Bu. Visinya panjang sekali. Saya punya kesibukan. Tidak setiap waktu ikut ta'lim Nabi. Jadi antum jangan mengira setiap sahabat itu tiap waktu ikut dengan Nabi. Tidak demikian. Ya, ada yang punya kesibukan yang lain. Tapi perhatikan bagaimana hebatnya cara pandang mereka. Ya, Anda bisa bayangkan di balik kesibukannya, Abbas itu menginvestasikan anak-anaknya untuk disertakan pada majlisnya Nabi. Ya. Fudail dititipkan langsung di rumahnya. Dan nanti Fudail inilah yang akan membawakan air wudhunya Rasulullah di akhir hayatnya. Ya, sebelum wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Itu Fudail yang membawakan air wudhunya. Ya. Tapi yang menarik adalah Abdullah kecil. Abdullah kecil yang 3 tahun lahir sebelum hijrah. Maka saat ayahnya tak sempat ikut taklimnya Rasulullah, maka Abdullah inilah yang dititipkan di majlisnya Nabi, disimpan. Ya. Kadang cuma merangkak, ketika kelihatan merangkak dibelai oleh Rasulullah, Masya Allah, kadang lari, kadang senyum-senyum, ayahnya pergi, ya. Selesai diambil lagi, pergi, selesai diambil lagi. Allah, seketika setelah Rasulullah SAW wafat, usia Abdullah kecil ini baru 13 tahun kurang lebih, 13 tahun.
Ayahnya Abbas di balik kesibukannya hafal 200 hadis. Ya, kalau Quran sudah hafal. Hadis itu tidak mudah, Bu. Menghafal hadis itu tidak lebih mudah dibanding menghafal Quran. Lebih sulit hadis dibandingkan Quran. Karena Quran dijamin oleh Quran langsung akan mudah dihafalkan. Ya. Kata Quran sendiri 4 kali diulang dalam Al-Quran. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Quran untuk diingat, dihafal. Di Quran itu mudah. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai hari ini nggak hafal-hafal? Kalau susah-susahnya di mana gitu ya? Baik. Nah, sekarang lihat ya. Abbas hafal Quran, hafal 200 hadis. Abdullah anaknya dititipkan di majlisnya Rasulullah, Masya Allah. Ternyata dalam mainnya itulah belajarnya. Hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Ini ada manhaj dari salafus salih. Kalau antum tidak mampu menghadiri ta'limnya, tidak mampu menghafalkannya, sertakan yang lain, barangkali lebih bermanfaat. Ya. Tapi juga ada yang menarik. Kalau bapaknya belum sanggup menghafal Quran, anaknya jangan dicegah. Ya. Kalau ibunya tidak tahu hadis, maka anaknya jangan dihambat. Mungkin mereka yang hafal. Ya. Kami saat sampaikan ini di majlis kami di Pusat Studi Islam, itu ada kajian Quran malam Sabtu. Satu kali kami mengajarkan Quran, itu baru sampai ayat 61 Al-Baqarah. Ya. Kita uji, kita tes. Ada seorang ayah yang Masya Allah istiqamah bawa anaknya. Anaknya itu cuma senyum, lihat mushaf begini. Bapaknya hafal 53 ayat, anaknya minta dites. Ustaz, saya ingin dites. Ternyata sudah hafal 1 juz. 1 juz itu yang senyum-senyum lihat Allah. 4 hari kemudian minta diantarkan pada ayah dan ibunya. Ya. Masya Allah, abi dan uminya datang ke rumah mengantarkan anak itu. Cuma untuk menyampaikan 4 hari kemudian, Ustaz, saya sudah hafal 4 juz dalam 4 hari. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan mauhibah, ada keistimewaan. Kalau antum sudah temukan di anak-anak itu ada jiwa untuk datang, senang, ya, itu segera fasilitasi karena tidak mudah menemukannya. Ya. Karena Quran, din itu nur, tidak diturunkan pada orang pintar. Tidak diturunkan pada orang pintar, tapi orang yang cinta kepada agamanya itu yang diberikan cepat. Ya. Baik, jadi mohon maaf kalau ada sahabat, ya Masya Allah keluarga Nabi dijamin masuk surga, ya sangat ringan hisabnya di surganya dengan Rasulullah, masih sempat ikut ta'lim juga, menghafal hadis juga, keluarganya menghafalkannya. Maka orang-orang yang sesungguhnya bukan sahabat, surganya enggak jelas, hisabnya menegangkan, amalan berantakan, ya masih harus lebih punya waktu dibandingkan mereka yang sudah jelas surganya itu, untuk belajar dan mendekatkan diri pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. 3. Kesimpulan yang ketiga. Hendaknya setiap penuntut ilmu mencari majlis ta'lim. Hendaknya setiap penuntut ilmu mencari majlis ta'lim yang dapat mengajarkan tuntunan agamanya dengan baik dan benar. Sudah? Yang dapat meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang dapat meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Afwan ya, jadi ta'lim yang baik itu bukan hanya mengumpulkan pengetahuan, tapi bisa merubah perilaku kita menjadi semakin taat pada Allah dan Rasulnya. Baik. Selanjutnya, kesimpulan keempat. Seorang penuntut ilmu yang belajar berdasar manhaj Al-Quran dan Sunnah. Seorang penuntut ilmu yang belajar berdasar manhaj Al-Quran dan Sunnah yang benar. Karena barangkali Anda bisa temukan orang-orang mengatakan ini Quran Sunnah, tapi tidak benar. Seorang penuntut ilmu
yang belajar tuntunan agamanya berdasar Al-Quran dan Sunnah yang benar, maka akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala-nya, maka akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam proses belajarnya, dalam proses belajarnya dan keringanan dalam mengamalkannya. Jadi ada orang yang mudah belajar tapi berat dalam mengamalkan, ya. Ada orang yang mudah beramal tapi tidak mudah dalam belajarnya. Baik. Tadi sudah saya terangkan ya, Anda belajar karena Allah, maka Allah yang memberikan kemudahan dan menanamkan ilmu. Yang terakhir, kesimpulan terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga keistimewaan bagi para penuntut ilmu yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga keistimewaan bagi para penuntut ilmu yang benar, yaitu satu, ketetapan Allah yang memilih orang tersebut menjadi orang baik. Ketetapan Allah yang memilih orang tersebut menjadi orang baik. Ketetapan Allah yang memilih orang tersebut menjadi orang baik. Dua. Sudah. Mendapatkan limpahan pahala dari proses belajar dan pengamalan ilmunya. Mendapatkan limpahan pahala dari proses belajar dan pengamalan ilmunya. Yang ketiga, mendapatkan ridha para malaikat. Tadi hadisnya sudah Anda catat ya. Untuk mendapatkan keterangan tentang hadis itu, ini juga ada pertanyaan. Silahkan dirujuk saja kitabnya, lalu dibaca syarahnya. Nanti syarahnya akan Anda temukan. Ya. Mendapatkan ridha para malaikat. Ya. Baik, dengan demikian berakhir kajian kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Baik. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, saya memberikan gambaran bahwa materi hari ini, karena yang dimintakan menyampaikan manhaj, kita baru memulai manhaj untuk ta'lim dan ta'allumnya ya. Untuk selanjutnya kalau nanti ada waktu yang bisa diteruskan untuk kembali hadir di sini kita belajar, silahkan nanti barangkali antum yang panitianya atau di DKM-nya silahkan didiskusikan sekiranya materi apa yang dibutuhkan untuk dipelajari, supaya nanti apa yang disampaikan tidak sekedar informasi tapi antum sendiri yang membutuhkan dan ringan untuk mengamalkannya. Jadi kalau antum sudah tetapkan materinya, saya akan coba buatkan silabusnya, PowerPoint-nya, dan juga mungkin beberapa resumnya supaya bisa dibawa pulang untuk selanjutnya ya. Dimohon maaf kami harus berangkat ke tempat lain ya. Mudah-mudahan satu waktu kita berjumpa kembali. Bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya silakan diamalkan. Tapi bila ada yang salah itu mutlak kesalahan kami, mohon dimaafkan. Dan silakan tinggalkan pendapat kami yang keliru, ambil pendapat Ustaz lain lebih baik ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.